Tiga. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini UAS Manajemen Sumber Daya Manusia, kami bertiga atas nama Anton Firmansyah, Pak Suhendra dan Ibu Asteria N. Meriadiana mau melakukan proses paparan terkait soal ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Next. Dalam konteks perkembangan teknologi dan manajemen sumber daya manusia, pengelolaan karyawan milenial di era AI perlu didekati secara strategis dengan mempertimbangkan aspek kepemimpinan, lingkungan kerja, dan keseimbangan hidup di lingkungan kerja. Beberapa poin yang akan kita jelaskan itu akan eh, menjelaskan terkait bagaimana AI hari ini sangat dimanfaatkan terutama bagi para generasi milenial, tapi tentu kita harus menjaga keseimbangan supaya tetap arah perusahaan itu berjalan dengan baik. Next, poin pertama adalah bagaimana kita menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis dan berbasis data. Tentunya ini juga yang perlu kita perhatikan karena bagaimanapun generasi sekarang, terutama generasi milenial, itu perlu diberikan ruang untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya sehingga mereka eh, bisa berkontribusi maksimal dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah bagaimana kepemimpinan berbasis data. Hari ini kita tahu bahwa artificial intelligence mudah sekali siapapun mencari data atau mendapatkan data-data, tetapi balik lagi data-data tersebut tentu harus didiskusikan secara detail eh, supaya keputusan yang diambil itu sesuai dengan masalah yang ada dalam setiap perusahaan. Jadi kemudahan pengambilan data tadi itu tidak semena-mena hanya kita telan mentah-mentah, tetap harus disesuaikan dengan culture dan dengan problem yang ada di perusahaan, sehingga keputusan yang diambil itu maksimal dan sesuai dengan kebutuhan. Terkait gaya kepemimpinan demokratis, tentunya di sini harus ada apresiasi terkait ide-ide atau masukan-masukan daripada tim siapapun, karena hari ini tentu kembali lagi dengan adanya teknologi siapapun bisa memberikan masukan yang positif. Yang berikutnya adalah kebebasan berekspresi, artinya bagaimana dalam satu forum kita membebaskan atau kita meminta aspirasi ke semua karyawan untuk menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Yang terakhir adalah dialog tim. Dengan dialog ini sangat penting sekali karena satu case itu kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang, dan tentunya dengan dialog kita bisa mencapai kesepakatan bersama. Dengan kesepakatan bersama itu tentu semua tim itu fokus kepada apa yang sudah disimpulkan dalam dialog tersebut. Next. Berikutnya adalah lingkungan kerja yang komunikatif dan kolaboratif. Nah, ini sangat penting juga di dunia yang hari ini sudah sangat familiar dengan teknologi. Kadang-kadang satu lingkungan kerja itu apa sudah mulai kurang rasa kebersamaannya karena mereka masing-masing udah punya kegiatan di apa di komunitas online mereka misalnya. Nah, ini yang harus tentu di manage dengan baik. Satu sisi memang teknologi itu penting, sisi lainnya juga ada hal yang lebih penting, yaitu hubungan keterlibatan emosional, emosional di antara para karyawan. Contoh misalnya yang perlu digalakkan adalah bagaimana ada momentum meeting offline di setiap eh,
minggunya misalnya, atau ada momen-momen makan siang bersama atau makan semalam bersama, itu merupakan salah satu cara bagaimana menjaga lingkungan tersebut tetap komunikatif dan kolaboratif. Begitupun ketika kita bicara norma dan etika dalam komunikasi digital. Ada satu case di mana satu perusahaan itu menerapkan satu peraturan terkait no email day. Ini sebenarnya untuk lebih bagaimana menjadikan satu suasana kerja lebih eh, emosional. Jadi di antara para karyawan itu karena menyampaikan pesannya harus bertemu langsung dan bertatap muka, ini bisa menjaga keseimbangan bagi suatu perusahaan untuk menjaga stabilitas dari perusahaan tersebut. Tentunya dengan teknologi sekarang memang sudah sangat mudah bahwa komunikasi itu bisa by Zoom atau by phone dan lain-lain. Tapi tetap gimana pun ya kita harus punya momentum untuk bersama-sama bertemu bertatap muka. Contoh mungkin di bulan Ramadan ini kita contoh bisa mengadakan buka bersama bareng dengan relasi maupun dengan karyawan itu sangat penting sekali. Next, berikutnya adalah bagaimana kolaborasi yang efektif antara manusia dengan AI. Tentu tahulah kita AI itu dapat membantu dalam pengelolaan proyek, kolaborasi tim, fitur otomatis, tugas, dan rekomendasi berbasis data. Tetapi kembali lagi bahwa ada hal-hal yang notabene tidak AI bisa gantikan. Ya, contoh tadi itu terkait emosional kita dengan eh, antar partner maupun antar karyawan, empati kita, terus respect kita itu tidak ada di dalam AI. Itu yang notabene diperlukan kombinasi yang maksimal. Karena gimana pun teknologi itu tergantung kita memanajenya bisa berdampak positif, tapi juga tidak jarang berdampak negatif. Kemudahan yang diberikan oleh AI itu juga tentu bukan tanpa risiko, sehingga harus benar-benar kita bisa manage dengan baik. Begitupun bagaimana dengan work life balance atau keseimbangan bekerja. Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa eh, perlu AI, tetap kita harus adaptif dengan teknologi, tapi kembali lagi bahwa pola kerja konvensional, pola komunikasi konvensional itu tetap harus dilakukan dengan baik. Ini adalah peran dari HR atau manajemen untuk bagaimana uh, membangun satu lingkungan kerja yang seimbang. Next. Gaya kepemimpinan yang efektif. Ini sangat penting tentunya bagaimana partisipatif dan fleksibilitif yang dilakukan oleh para karyawan. Terutama kita tahulah bagaimana para Gen Z ini, para milenial ini menginginkan kepemimpinan yang transparan tentunya, terbuka terhadap ide baru dan memberikan kesempatan yang berkembang. Kenapa? Karena baik lagi para milenial ini mungkin dari mereka SMP, SMA sudah terbiasa dengan adanya teknologi Google, terus apalagi sekarang ada AI, sehingga mereka tidak bisa di treatment hanya dengan perintah tanpa ada dasar atau justifikasi. Mereka berharap diterima masukan-masukannya, walaupun tentunya setelah diskusi itu ada conclusion, ada keputusan yang itulah yang harus dipegang sama semuanya setelah aspirasi mereka kita terima. Jadi bukan berarti juga ini satu masalah keputusannya jadi eh, banyak, tidak juga. Tetap harus ada satu keputusan yang harus dipegang oleh semua anggota tim. Begitupun bicara terkait eh, transformasional, kepemimpinan transformasional yang menekankan loya inovasi. Ini juga sangat penting karena gimana pun dengan mudahnya sekarang mendapatkan data, ini juga sangat-sangat eh, menjadikan para karyawan kita itu merasa punya ide, dan itu harus harus ditampung, walaupun kembali lagi tetap harus membuahkan satu keputusan.
Yang ketiga, komunikasi terbuka. Ini sangat penting juga bagaimana ada satu komunikasi dua arah antara pimpinan dengan para karyawan, tentu dengan sesuai dengan tupoksinya. Eh, Disinilah peran dari sebuah manajemen bagaimana mewadahi peran aktif dari karyawan tersebut, sehingga mereka punya trust terhadap manajemen dan mereka melakukan hasil dari keputusan manajemen terkait apapun itu. Next. Berikutnya adalah aspek budaya dalam manajemen. Kita bicara inklusivitas tentunya, bagaimana budaya kerja inklusif yang berbasis nilai yang sangat penting dalam menarik atau mempertahankan karyawan milenial. Uh, Berikutnya visi dan misi juga jelas, ini sangat penting karena uh, ada ada peran kritis nih, ada jiwa kritis daripada para milenial tersebut kepada perusahaan yang mereka akan kerja, sehingga visi misi dari perusahaan itu harus sejalan dengan nilai-nilai mereka. Yang berikutnya adalah bagaimana uh, ada perkembangan perusahaan, artinya uh, para karyawan itu harus tahu bahwa perusahaan itu mau dibawa ke arah mana, dan jenjang karirnya seperti apa, sehingga para karyawan tersebut bisa dan mengekspresikan atau mengeksplorasi dirinya untuk terus berkembang uh, seiring dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Budaya kerja yang inklusif dan berbasis nilai, nilai ini sangat penting dalam menarik dan mempertahankan kaum milenial, karena mereka tentu punya pilihan memilih perusahaan mana yang uh, akan memberikan uh, hal positif kepada mereka, baik itu dari sisi knowledge maupun dari sisi finansial. Itu realita yang hari ini terjadi di perusahaan-perusahaan yang ada. Next. Nah, ini contoh salah satu studi kasus terkait Unilever Indonesia, bagaimana Unilever Indonesia memberikan satu ruang kepada para karyawannya untuk berperan aktif dalam uh, apa namanya pengelolaan CSR, keterlibatan karyawan dan keberlanjutan perusahaan, sehingga ketiga poin ini bisa membuat para karyawan memberikan produktivitas atau kontribusi kontribusi yang terbaik untuk kemajuan bersama, sehingga ketika mereka percaya bahwa perusahaan akan berkembang dengan baik, tentunya juga akan berdampak kepada kesejahteraan daripada karyawan tersebut. Perusahaan itu semakin maju, tentu memberikan kemajuan bagi karyawan itu tersebut. Next. Lingkungan kerja yang nyaman itu juga salah satu faktor yang sangat penting, bagaimana yang tentu ini yang sekarang uh, di apa namanya diharapkan para pekerja itu bagaimana fleksibilitas kerja. Artinya bagaimana uh, si manajemen itu tidak hanya melihat uh, proses kerja mereka, tapi juga melihat hasil kerja mereka. Contoh, adanya kebijakan kerja jarak jauh atau WFH yang ini dimulai di ketika kita COVID, dan itu ternyata memungkinkan atau bisa juga di hybrid dengan uh, antara WFH dan WFO, tapi tetap produktif walaupun pada kalian tersebut ada di rumah. Yang berikutnya tentu desain kantor yang modern atau yang nyaman juga itu sangat penting. Ini salah satu faktor juga yang membuat para karyawan juga nyaman. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Artinya kalau bahasa sederhananya bagaimana karyawan itu tetap produktif tapi dalam suasana yang gembira atau suasana yang sangat happy. Lingkungan kerja seperti ini yang notabene coba diterapkan sama berbagai perusahaan teknologi, contoh misalnya di Shopee
eh, melakukan hybrid working di Microsoft, itu juga melakukan hal yang sama, di Google juga melakukan hal yang sama. Apalagi di dunia industri kreatif maupun industri teknologi, karena mereka apa namanya di apa eh, mereka dituntut untuk mengeluarkan pikiran-pikiran yang terbaiknya, sehingga mereka juga butuh keseimbangan untuk eh, mendapatkan suasana yang rileks dan santai. Tapi ini harus benar-benar manajemen melihat secara seimbang antara itu tadi, fleksibilitas dan produktivitas harus sangat seimbang. Next. Nah, begitupun bagaimana meningkatkan rasa syukur dan komitmen. Ini yang sering dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar, dan ini juga sangat positif sebenarnya bagaimana ketika adanya penghargaan bagi karyawan terbaik eh, dari manajemen yang bisa dilakukan di setiap bulan atau setiap 3 bulan atau setiap tahun. Dan tentu tidak hanya eh, satu karyawan yang kontribusi secara number misalnya kalau di dunia perusahaan, tapi tentu di sana juga ada divisi lain yang notabene harus dikasih apresiasi juga. Yang paling ideal adalah bagaimana ada apresiasi di setiap divisi, walaupun mungkin dari setiap apa PLC atau karyawan setiap divisi itu tetap ada satu karyawan yang menjadi karyawan terbaik mungkin di setiap tahunnya. Yang kedua adalah pengembangan karir yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa bagaimana perusahaan ini harus menjelaskan kepada karyawannya terkait jenjang karir mereka, sehingga mereka juga akan bekerja secara maksimal, mengeksplor dirinya secara maksimal karena ada satu karir yang mereka tuju. Yang berikutnya adalah keterampilan baru yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka harus mendapatkan update knowledge di lingkungan kerjaan, sehingga mereka juga pun ketika mereka nanti suatu hari pindah ke perusahaan lain, mereka akan mendapatkan satu posisi yang lebih baik dari perusahaan yang sekarang mereka kerja. Nah, ini salah satu tantangan utama dalam mengelola karyawan milenial. Bagaimana menjaga tingkat motivasi dan komitmen mereka terhadap pekerjaan. Karena kembali lagi bahwa supply data ke mereka itu sangat random sekali, sangat-sangat berbeda dengan mungkin para manajemen hari ini yang usianya berbeda jauh, sehingga perlu adanya satu treatment yang sangat 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 rigid ya, supaya kemampuan positif mereka itu bisa menjadi sebuah kontribusi positif bagi perusahaan. Karena ini kalau tidak di manajemen baik, malah bisa menjadi petaka. Mungkin kita pernah ngebaca lah satu artikel di beberapa media yang bagaimana para milenial ini sisi lain eh, punya kemampuan, lain sisi dia tidak bisa adaptif dengan lingkungan kerja yang ada, sehingga mereka sulit untuk mendapat pekerjaan gitu. Tapi hal ini tentu menjadi tugas manajemen bagaimana tadi mengaktifkan atau memproduktifkan si para karyawan tersebut. Next. Next, oke. Ini tadi studi kasus di Tokopedia, bagaimana adopsi AI. Kita tahu bahwa sekarang hampir semua layanan CS itu menggunakan chatbot maupun AI ya, sehingga ini memang harus dilakukan bagi para perusahaan seperti ini, karena ini eh, eh, sangat berkaitan sama efisiensi. Yang kedua adalah pelatihan karyawan, bagaimana karyawan lebih difungsikan atau manusia lebih difungsikan untuk peran-peran strategis. Contoh misalnya dalam pengambilan keputusan itu tetap harus dilakukan oleh apa namanya, oleh manusia ya tentu, walaupun memang data-datanya tetap dari AI dan lain-lain. Berikutnya juga sama dengan pengalaman, ini juga sama, manajemen juga harus melakukan satu rekrutmen yang notabene punya pengalaman, terutama bagaimana treatment dengan para pelanggan. Data analitik yang dihasilkan oleh AI itu tetap harus diolah supaya bisa menjadikan sebuah keputusan yang produktif.
Ini yang dilakukan di Tokopedia. Artinya kembali lagi bagaimana kombinasi antara teknologi AI tadi dengan manusia-manusia yang ada di satu perusahaan. Next. Nah ini kesimpulannya mungkin balik lagi bagaimana uh, karyawan milenial di era AI ini, teknologi yang sangat canggih sekarang ini membutuhkan strategi yang adaptif dan inovatif. Ini menjadi challenging banget bagi perusahaan. eh, Bagaimana tentunya kita juga sebagai manajemen harus juga adaptif. Jadi eh, tidak hanya menuntut para milenial itu adaptif, tapi kita juga sebagai manajemen harus adaptif juga, harus menerima juga masukan-masukan dari mereka sehingga mereka bisa berkontribusi produktif dan tentu outputnya adalah perusahaan yang kita pimpin itu akan maju dan dampaknya adalah pada karyawan akan mendapatkan benefit yang positif juga. Dan tentu dengan menerapkan pendekatan yang tepat juga perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tapi juga bisa mempertahankan talenta-talenta terbaik dalam organisasi. Nah, kunci dari adaptasi inilah yang menurut saya menjadi satu kesimpulan bagaimana uh, peran manajemen untuk mentreatment satu perusahaan, memanfaatkan teknologi yang ada dan memanfaatkan karyawan yang ada. Uh, ini satu kesimpulan yang sangat penting karena kalau kita manajemen tidak bisa mentreatment atau mengorkestrakan kedua sisi ini akan sangat sulit untuk membuat perusahaan lebih maju. Mungkin cukup dari saya untuk pertama, uh, dan berikutnya Ibu Diana akan menjelaskan terkait uh, apa case berikutnya. Bu Diana, dipersilakan. Untuk presentasi berikutnya, saya akan menjelaskan yaitu tentang lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan, mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Namun banyak perusahaan masih mengabaikan prinsip ISG, 3P, dan manajemen SDM yang baik yang dapat menurunkan motivasi kerja dan sebaliknya penerapan sistem seperti uh, Human Resource Integrated System atau HRIS membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan karyawan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas operasional. Dan selanjutnya, untuk contoh lingkungan kerja yang tidak baik, ada contohnya. Yang pertama, tidak menerapkan prinsip ISG atau bisnis berkelanjutan. Perusahaan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, environmental, sosial, and governance, beresiko kehilangan daya saing dan menghadapi ketidakpuasan karyawan. Kemudian yang kedua, fokus pada keuntungan. Lebih ke tidak menerapkan prinsip 3P, yaitu profil, people, planet. Bisnis yang hanya fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan, yang hanya fokus pada eh, keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan dan berkelanjutan lingkungan akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pembinaan, yaitu tidak menerapkan pengelola sumber daya manusia dengan baik, seperti pembinaan karyawan dan jenjang karir. Em, Contohnya yaitu kurangnya pembinaan karyawan yang tidak jelas dan minimnya pelatihan akan menghambat pertumbuhan individu dan organisasi. Next. Lingkungan kerja yang buruk dapat ditandai dengan adanya perilaku negatif seperti bully, manipulasi,
dan intimidasi. Lingkungan kerja yang buruk juga dapat ditandai dengan adanya ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Ciri-ciri lingkungan kerja yang buruk, contohnya kurangnya komunikasi yang efektif, tidak ada upaya umpan balik konstruktif atau komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten dari manajemen sehingga informasi yang penting tidak disampaikan dengan baik dan tidak sampai kepada karyawan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kebingungan, frustasi, dan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua, budaya kerja yang tidak sehat, seperti persaingan yang berlebihan, adanya favorit karyawan, atau adanya hierarki yang terlalu kaku, seperti karyawan merasa bahwa mereka bersaing secara tidak sehat dengan rekan kerja lainnya untuk mendapatkan pengakuan atau kesempatan promosi. Budaya kerja yang penuh dengan favoritisme ini juga menciptakan ketidakadilan dan terasa tidak aman antar karyawan. Next. Yang ketiga adalah beban kerja yang berlebihan. Beban kerja yang berlebihan yang diberikan oleh karyawan secara terus-menerus, diberikan tugas yang terlalu banyak tanpa dukungan yang memadai dari manajemen, mengakibatkan kewalahan dan kelelahan pada karyawan. Kemudian yang keempat, adanya diskriminasi dan pelecehan. Diskriminasi dan pelecehan ini tuh baik secara verbal, fisik, atau emosional adalah tanda yang paling serius yang biasa dirasakan di lingkungan pekerjaan, mengakibatkan karyawan merasa cemas dan tidak aman di saat di tempat kerja. Kemudian yang kelima, kurangnya pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan atas kerja keras yang dilakukan oleh karyawan sebenarnya adalah elemen penting dari kepuasan dalam pekerja. Dalam lingkungan kerja yang buruk, kontribusi karyawan seringkali tidak dianggap atau tidak diakui. Jadi cuma dianggap remeh saja. Next. Contoh lingkungan yang support yaitu Human Resource Integrate sistemnya berfungsi sebagai sistem terpusat untuk mengelola data karyawan, mendukung rekrutmen, mengotomatisasi penggajian, serta memfasilitasi penilaian kinerja dan pelatihan. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan. Sistem ini juga mengelola absensi seperti juga cuti dan menyediakan laporan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen SDM dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, data terpusat. Dengan data terpusat, masalah dari ketiga poin sebelumnya dapat diatasi karena semua data terpusat seperti tim dari human resource-nya dapat dengan cepat memberikan informasi yang akurat mengenai absensi, produktivitas, surat menyurat, cuti karyawan, dan tunjangan serta pengelolaan anggaran. Dan dengan adanya data terpusat tersebut dapat tersentralisasi, pimpinan dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berdasarkan data yang valid. Next. Kesimpulan dari Human Resource Informasi System ini adalah lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Namun banyak perusahaan yang masih mengabaikan prinsip ESG, 3P, dan manajemen SDM yang baik, yang dapat menurunkan motivasi kerja, dan sebaliknya penerapan sistem seperti Human Resource Information System ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan karyawan, sehingga meningkatkan
kesejahteraan dan operasional. Next. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 di UAS kita. Bagaimana dalam menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan teknologi, perusahaan perlu mengadopsi strategi yang lebih berkelanjutan untuk menghindari PHK dan menerapkan green human resource. Di next slide, sebelum masuk ke dalam strategi penerapan pencegahan PHK Green HR, kita harus tahu dulu teman-teman bahwa apa itu green human resource. Secara definisi, green human resource adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan ke dalam pengelolaan SDM, yang tujuannya mendukung tujuan keberlanjutan perusahaan. Tujuan yang pertama yaitu menciptakan tenaga kerja yang peduli lingkungan dan memiliki keterampilan yang relevan dengan isu-isu lingkungan, mengurangi dampak lingkungan dari operasi organisasi, serta memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan, dan juga meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan yang peduli lingkungan. Manfaatnya sendiri dari Green HR ini adalah meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan pastinya, menciptakan peningkatan citra perusahaan sebagai perusahaan peduli lingkungan, kemudian meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, yang pasti mengurangi biaya operasional perusahaan, dan membantu perusahaan untuk memenuhi tuntutan regulasi lingkungan. Next, dalam konteks Green Human Resource atau Green SDM, praktik-praktiknya adalah pertama, pastinya merekrut kandidat-kandidat yang memiliki kesadaran lingkungan dan komitmen terhadap keberlanjutan. Yang kedua, Green Selection, memilih karyawan yang memiliki wawasan dan keterampilan yang relevan dengan isu lingkungan, biasanya lebih diutamakan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang isu-isu lingkungan dan praktik-praktiknya untuk diterapkan di perusahaan. Yang keempat, manajemen kinerja, melakukan kinerja karyawan dengan mempertimbangkan apakah karyawan ini menerapkan memperhatikan dampak lingkungan dari pekerjaan mereka. Dan yang kelima, memberikan kompensasi dan manfaat. Pastinya memberikan insentif kepada karyawan yang bekerja baik dalam hal berkelanjutan, seperti yang dibahas oleh Pak Anton dan Mbak Diana di slide sebelumnya. Dan yang terakhir, tentunya memberikan keselamatan kesehatan kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, termasuk isu-isu lingkungannya. Next slide. Masuk ke dalam konteks diskusi kita tadi sebelumnya, apakah strategi Green HR untuk mencegah PHK? Seperti yang kita bahas mengenai Green HR sebelumnya, pastinya untuk mencegah PHK itu kita harus melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan atau green skill, alih-alih melakukan PHK kepada karyawan. Sebagai perusahaan harusnya kita menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan hijau bagi karyawan. Dengan hal ini memungkinkan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan pasar serta teknologi yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, pelatihan tentang energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau praktik bisnis berkelanjutan atau yang biasa kita kenal CSR. Dan yang kedua, untuk mencegah PHK, strategi untuk penerapan Green HR-nya itu rotasi dan penugasan ulang. Ketika beberapa peran menjadi sudah tidak up to date terhadap lingkungan aturan lingkungan terbaru, perusahaan atau fokus bisnisnya itu harus merotasi atau menugaskan ulang karyawan-karyawan itu ke peran baru yang lebih relevan dengan praktik berkelanjutannya. Dengan ini memungkinkan pengetahuan dan pengalaman karyawan yang ada sambil menghindari PHK. Jadi kita melakukan rotasi atau penugasan kembali ke karyawan-karyawan untuk menyesuaikan dengan kebijakan aturan yang berlaku. Kemudian program kerja fleksibel, seperti yang tadi di slide sebelumnya juga dibahas oleh Pak Anton dan Mbak Diana, yaitu menerapkan program kerja yang fleksibel, seperti kerja jarak jauh atau yang sering kita kenal WFH ya. Atau sekarang ini juga kita update peraturan pemerintah melakukan tentang WFA, work from anywhere. Jadi jam kerjanya tuh walaupun masih bisa tune in, tapi masih dapat dikerjakan di rumah. Dengan hal ini dapat mengurangi biaya operasional seperti listrik, bensin, dan lain-lainnya. Dan juga bisa mempertahankan karyawan.
Ini juga meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja dan kesejahteraan karyawan atau yang tadi dibahas sama Pak Anton di slide berikutnya work-life balance. Sangat eh, Gen Z sangat mengikuti perkembangan ini work-life balance ini. Yang terakhir fokus pada inovasi hijau. Dengan Green Human Resource ini mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam inovasi hijau, seperti pengembangan produk atau proses yang lebih berkelanjutan. Dan yang terakhir ini tidak hanya meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, tapi juga menciptakan peluang kerja baru. Kemudian berikutnya, next slide, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem SDM berkelanjutan. Yang pasti ekosistem kepemimpinan yang berkelanjutan. Menurut para ahli, kepemimpinan memainkan peran kunci dalam mendorong praktik SDM berkelanjutan. Pemimpin atau atasan harus memiliki visi yang jelas tentang berkelanjutan dan mengintegrasikan ke dalam strategi bisnis. Yang kedua, budaya organisasi yang berkelanjutan atau kultur budaya organisasi yang menghargai kelanjutan sangat penting. Ini mencakup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mendukung praktik ramah lingkungan. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Untuk menjalankan ekosistem SDM yang berkelanjutan, tentu saja keterlibatan karyawan harus sangat dikedepankan untuk dilakukan melalui pelatihan, komunikasi, dan partisipasi dalam program-program hijau perusahaan. Dan yang keempat itu pengukuran dan pelaporan atau pemberian reward ya. Perusahaan perlu mengukur dan melaporkan kinerja keberhasilan SDM mereka. Ini membantu mereka untuk melacak kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Next, selain faktor-faktor yang tadi internal, ada juga faktor-faktor eksternal yang perlu diperhatikan dalam Green Human Resource ini. Yang pertama tentunya regulasi pemerintah. Perusahaan harus selalu up to date terhadap aturan-aturan pemerintah yang terkait lingkungan dan tenaga kerja. Yang kedua, teknologi. Dengan teknologi sebenarnya dapat memainkan peran penting dalam mendukung praktek SDM berkelanjutan seperti yang tadi kita bahas, program kerja untuk WFA dan WFO di rumah menjadi pelajaran online. Jadi bisa memanage energi yang kita perusahaan gunakan. Yang ketiga, tentunya kemitraan. Kalau kita dari perusahaan tidak memiliki resource atau sumber daya yang mumpuni untuk melakukan strategi green berkelanjutan, harus bekerja sama dengan LSM atau universitas sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan praktik SDM berkelanjutan. Klik. Jadi kesimpulannya, teman-teman, dengan menerapkan strategi-strategi human resource yang sudah kita paparkan tadi, eh, pastinya faktor-faktor pendukung tersebut perusahaan dapat menciptakan ekosistem SDM yang berkelanjutan sekaligus mencegah PHK dan meningkatkan kinerja lingkungan. Demikian dengan paparan terakhir yang saya sampaikan berakhir eh, 3 jawaban UAS yang setelah kita paparkan. Selamat malam.